tim yang bertugas, jadi kita percaya aja sama mereka. Ya, betul banget. Dan juga nampaknya tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bisa melihat keseruan untuk di game yang pertama untuk Miramar pastinya. Untuk di game kedua pada hari terakhir babak Grand Final dan pastinya ke-16 tim sudah mulai bersiap-siap untuk turun ke drop zone kesayangan mereka. Betul, ini dia untuk kondisi di Miramar, di mana terpantau garis pesawatnya ini berarti dari arah atas, El Pozo menuju ke arah bawah dari Puerto Paraiso. Yes, betul banget. Dan juga tim-tim yang turun di arah bagian El Pozo, Monte akan dipermudah dengan flight path untuk di game yang kedua kali ini. Dan nampaknya tim-tim yang turun ke arah bagian water treatment, ke arah bagian Torre bakal itu masih sulit. Berarti dari Bonafide dan RRQ dipersulit untuk mereka bisa langsung menuju ke arah bagian drop zone mereka. Ya, mungkin mereka bakal beradaptasi dengan drop zone yang baru, mengingat juga tinggal 4 game terakhir, 4 game yang tersisa termasuk game yang mereka mainkan saat ini juga. Apakah mereka bakal tabrak untuk compound dari drop zone sebuah tim? Atau mereka punya strategi lain lagi seperti yang dilakuin sama Buah, 3 orang ke arah Ruins, 1 orang menuju ke arah Laco Breria. Gila, 3-1 split dari Buah Gaming loh. Wow, betul. Dan juga ini gameplay baru lagi dari Buah Gaming. Sebelumnya di Al Azhar, karena flight path-nya pelit ke arah bagian kanan, jadi mereka langsung turun ke arah bagian drop zone. Alternatif lainnya ke arah bagian Ruins, dan nampaknya dari RRQ akan coba di-cut rotasinya oleh satu player dari arah Geekfy Malaysia dari arah angle seorang QB. Betul, di tapping dan juga di spray tadi menggunakan AK dan SKS, tapi belum ada damage yang masuk. Berarti ada pemain dari RRQ. Ini membuat RRQ bisa bergerak dengan cukup nyaman. Dan di bagian atas ternyata ada Bonafide juga yang agak sedikit nge-cross rotasinya bersama dengan RRQ, tapi nggak usah khawatir, masih early game. Belum ada yang punya weapon terlalu bagus juga, dan circle-nya ternyata mensupport untuk flight path yang saat ini kita lihat. Yes, betul. Tapi satu player dari arah Buah Gaming, Pelasau, semakin jauh lagi untuk menjangkau ke arah bagian Laco Breria seorang diri. Pelasau atau Piasau? Piasau apa Pelasau? Nah, kemarin juga banyak berdebat di live chat, itu Piasau atau Pelasau? Itu I atau L ya? Ini antara I besar sama L kecil. Betul. Iya kan? Iya kan? Betul kan? Gue bilang L besar, gue lupa L besar tuh ada kakinya di bawah. Iya, ada kakinya. Tadi kayak Infinity, jadinya L beren. I-nya diganti L besar. Infinity tadi bilang kayak gitu. I-nya diganti L besar. Oh, namanya salah. Iya, untuk yang apa ya, top 5 fraggersnya tadi dari Gatani. Jadi Eleven Gatani gitu. Emang ya, ini mungkin buat informasi ke kalian ya. Ini sebenarnya kayak jatuhnya persiapan nanti untuk di Asian Games berarti ya. Asian Games yang 10 negara kan harusnya di Asian Games, di mana masing-masing negara mengirimkan 2 perwakilan tim mereka untuk bertanding di ajang bergengsi antar negara ASEAN Games lagi lah. Tapi lagi ngebahas kekuatan tim yang bertanding, tiba-tiba RRQ bertemu dengan pemain dari Genesis, di mana Baby berhasil menuangkan 2 pemain dari RRQ saat ini, bahkan hanya ada Mort yang bisa berlari-lari di balik sebuah pohon kecil dan sudah mengamankan sebuah elimination pertama. Last man standing, hanya Mort yang tersisa dari tim RRQ dan tidak ada weapon sama sekali, dan ini membuat RRQ menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Bahkan 4 elimination semuanya dikumpulkan oleh 1 pemain dari Genesis, Baby. Yes, betul. Dan terpantau juga nampaknya dari RRQ hanya memiliki 1 vehicle untuk mereka berotasi dengan 4 player sekaligus, dan ini masih game yang kedua, masih 3 game lagi, berarti yang bisa dimaksimalkan oleh tim RRQ Rio dan Bonafide masih berjuang untuk Indonesia untuk di game yang kedua pada hari ini. Betul, walaupun kalau kita lihat dari arah Bonafide juga mereka udah kehilangan 1 anggota mereka. Udah kehilangan 1, sementara RRQ harus menghentikan langkahnya. Hampir aja RRQ naik ke peringkat ke-8 atau ke halaman pertama. Tapi dengan berhentinya langkah RRQ di game kali ini malah membuat mereka akan lebih ngotot lagi nanti, semoga di game ketiga, game keempat, game kelima, supaya mereka bisa memperbaiki placement mereka. Yes, betul. Karena dari RRQ juga tadi kalah dari segi weaponnya, kendaraan, dan juga posisinya dari arah tim Genesis. Dan kali ini kita kembali fokus lagi ke arah in-game-nya, dimana dari arah tim APG yang harus lebih step up lagi gameplay mereka, karena dari APG dari babak group stage sampai dengan ke babak finalnya mereka masih tertahan terus di area bagian peringkat-peringkat yang bawah. Ya, itu agak sedikit tertahan di bagian bawah juga kalau berbicara tentang APG, terus dari Autotusun juga. Padahal kita ngelihat momentum Autotusun tuh kalau fight kayaknya keren loh. Iya. Terkesan ya, kayaknya keren banget kalau mereka fight, bisa nge-take 1, ada refrag yang terjadi juga. Tapi kalau kita lihat berdasarkan total poin yang mereka dapatkan, masih belum terlalu efektif loh. Bottom 2 terbawah dengan hanya 47 poin yang dikumpulkan oleh Autotusun. Ya inilah dia, definisi nama adalah doa.
Jadi auto-tune betulan. Auto-tune, betul. Wow, dan juga nampaknya dari arah tim Infinity juga mereka masih cukup nyaman untuk looting di area bagian Monte Nuevo. Gak ada gangguan sama sekali untuk tim Infinity kali ini, dan dari Infinity juga tadi di game pertama mereka juga cukup maksimal, bahkan sampai dengan ke late game-nya mereka masih bisa survive masuk ke dalam posisi top 2 walaupun dalam keadaan dijepit dari berbagai angle yang berbeda. Yes, amin ya. Kalau kita lihat dari semua tim juga kayaknya semua bakal ngotot banget gitu. Walaupun posisi mereka kayak ke sandwich atau gimana, tapi jam terbang juga pasti bakal membuat mereka lebih kuat lagi dan lebih tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, contohnya kayak Infinity lah. Infinity, Face Clan, terlepas dari kayak mereka ke sandwich dan lain-lain, atau rotasi mereka nggak terlalu bagus juga karena dipotong oleh 2 atau 3 tim, tapi mereka entah kenapa sering banget untuk masuk di top 5 tim terakhir yang tersisa gitu. Ya betul, dan kalau kita lihat dari hasil dari 2 hari sebelumnya, untuk penguasa di Miramar itu masih dipegang sama tim Infinity. Kalau di Wrangle tadi Vice Clan, tapi Vice Clan tidak bisa memaksimalkan untuk Wrangle yang pertama, dan Infinity akan diuji kembali nih. Masihkah dia bisa mempertahankan gelarnya sebagai pemegang kekuasaan di Miramar? Ini kalau dilihat ya, tim yang mendominasi banget buat di grand final itu udah pasti Thailand. Betul. Thailand kemarin 2 tim mereka mendapatkan WBCD gitu. Apalagi untuk Face Clan dan juga Infinity ini, mereka selalu mendapatkan setidaknya 1 kali WBCD di satu hari turnamen untuk di setiap hari grand finalnya. Terus Myanmar juga sempat mendapatkan WBCD, satu tim mereka yaitu Yangon Galacticos, bahkan mereka juga tadi mendapatkan WBCD. Berarti Yangon Galacticos itu tim yang cukup kuat di Wrangle. Ya. Mereka ngedapetin WBCD banyaknya itu di Wrangle. Betul-betul, dan udah banyak banget tim-tim yang step up gameplay mereka dari babak group stage kemarin sampai ke grand final. Dari Yangon juga udah mulai step up, tapi ada step up yang benar-benar luar biasa banget dirasakan oleh tim Buah Gaming. Di babak group stage-nya mereka di posisi ke-14 hampir nggak lolos, tapi untuk di babak grand finalnya mereka masih masuk ke dalam posisi atas untuk saat ini. Tadi pembuka hari di posisi yang ketiga, tapi sekarang mungkin nggak maksimal, diturun sedikit ke peringkat yang kelima kali ini. Ya betul, Buah Gaming ya yang terpantau WBCD yang mereka dapatkan 2 kali kemarin, karena mereka juga back to back WBCD. Kayaknya satu-satunya tim deh yang berhasil mendapatkan back to back WBCD. Kalau negara kan udah sering. Thailand back to back, terus Brunei juga waktu di group stage mereka back to back. Buah Gaming sama Auto-Tune, terus siapa lagi ya? Ya baru Brunei dan Thailand doang, 2 negara yang back to back. Tapi secara tim baru kemarin Buah Gaming yang pertama kali mendapatkan back to back WBCD untuk di hari kedua grand final. Yes, betul banget. Dan juga nampaknya dari arah bagian tebing-tebing yang cukup tinggi dan juga curam ditempati oleh tim Bo Rivals, di mana Pumburu juga sedang melihat pergerakan dari arah tim Geek Fam, yang dimana Damroot dan juga Miracle udah mulai mengisi juga ke arah bagian perbukitan, dan dari APG berhasil bisa men-take down 2 player sekaligus dari arah tim Genesis kali ini. Yes, sudah mulai ada yang memantau tadi, bahkan 2 pemain dari Genesis berhasil diamankan. Belum ada yang terkonfirm menjadi elimination, tapi dari Angkor PUBG Mobile melindas 1 anggota dari Genesis. Master tadi ter-take down, dan sepertinya sudah hilang 1 anggota dari Genesis ke arah lobby. Akan dibiarkan bleeding out untuk kondisi dari WT17, dan Baby juga tertangkap oleh 1 persatu pemain dari Angkor, dan Genesis pun rata. Karma is real. Setelah mereka memulangkan RRQ, mereka dipulangkan ke lobby oleh tim APG. Yes, betul. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama untuk tim Genesis, dan kali ini dari Anchor kembali lagi memperkokoh posisi mereka dengan 4 poin elimination untuk di early gamenya, dan udah mulai ada beberapa tim yang juga udah mulai rontok, kehilangan 1 player mereka dari arah tim Bo Rivals dan juga dari arah Bonavide, dan kali ini dari arah Advance. Blackheim juga menjaga sisi yang lebih luar lagi, menjaga arah bagian open, sedangkan bagian compoundnya akan coba disecure oleh seorang Honda dan juga Star-Lord. Yap, betul. Sudah mulai ada yang regroup, ada yang nge-split, tergantung dari setup mereka seperti apa dan daerah mana yang mereka kuasain. Bergerak pelanan pasti tentunya ada Honda kali ini yang tidak di jalanan tapi di lantai 2 sebuah rumah. Dari Adfriend itu kalau kita lihat dari posisi belum terlalu bagus juga. 61 poin yang mereka kumpulkan, ada di peringkat ke-12, bahkan ada di halaman kedua sama seperti RRQ dan juga Bonafide yang masih butuh banget poin untuk memperbaiki placement mereka. Yes, betul, dan juga terpantau banyak banget tim-tim yang mengincar ke arah bagian lebih open, mengincar ke arah bagian perbukitan, juga tebing-tebingnya lebih tinggi untuk bisa menjaga angle-nya lebih tinggi dibandingkan tim-tim lain. Tapi APG juga sedang diawasi pergerakannya oleh tim M42 dari Pew, tadi berusaha untuk memberikan perlawanan, tapi ada counter lagi diberikan dari arah tim APG. Konflik terjadi, Claire akan jadi buruan, nampaknya jumping kills kali ini di connect. Berhasil bisa menumbangkan, dan trading juga terjadi antara 2 tim dan bahkan 2 player
dipulangkan langsung ke bagian lobby oleh tim APG kali ini. Gak ada trade knock sama sekali loh. APG betul-betul main agresif banget. Mereka memporak-porandakan setup dari dua tim yang ada di sekitar mereka. Tadi Genesis dan kali ini M42 yang menjadi korban dari APG tentunya di tengah rotasi yang dibangun oleh APG. Bahkan mereka nggak meluting terlebih dahulu. Mereka ingin memaksimalkan untuk mendapatkan poin-poin yang lebih lagi karena mereka sedang mencari keberadaan dari dua pemain M42 yang lainnya. Yes, betul. Mau nggak mau dua player terakhir dari M42 harus backup sedikit masuk ke arah bagian pergudangan dan akan coba dicari lagi nampaknya dari arah tim APG, dari arah seorang Desi Boy, nampaknya tertangkap lagi dari arah Damrut bahkan yang berhasil bisa memangsa player dari arah M42 lolos dari APG, ketemu lagi sama arah tim Geekfam dan menyisakan last man standing dari arah seorang Dragon. Ya, sudah terpick off kembali satu anggota dari M42. Kali ini korban berikutnya bertemu dengan Bonafide. Ada tembakan ditujukan tapi Bonafide juga menerima tembakan yang begitu menyakitkan dari arah For Rifles. Ternyata Reed punya angle yang begitu bebas dan berhasil menjatuhkan satu anggota dari arah Bonafide dan sepertinya sulit untuk diselamatkan. Butuh smoke setup untuk proses penyelamatan itu. Wow, ini fight antara 5 tim yang berbeda di titik yang berbeda, bahkan dari Orange juga memiliki angle-nya karena tim Geek 6 tim terpantau di area yang sama dan kali ini dari arah Ucup berusaha untuk memberikan backupnya ke arah sarang bots yang tertakedown, tapi Tuyol juga sedang mengambil inisiasi karena bagian high ground-nya di lock juga angle-nya dari arah tim Borayapot, bahkan Tuyol akan jadi spreadown nampaknya dengan menggunakan Scar L dari arah pemburu bots. Semakin terhimpit lagi, akan sulit untuk bisa dievakuasi nampaknya dari salah satu dari arah tim Bonafide. Yap, sudah mulai dicari-cari juga dan kayaknya bots bakal dibiarkan bleeding out. Gak ada proses penyelamatan dari anggota Bonafide yang lainnya. Karena dari Bonafide sendiri mereka udah kehilangan satu persatu anggota mereka. Tinggal 2 player aktif dan FaZe bertemu dengan Edfriend. Ada Stalwart yang masih bersembunyi di balik sebuah pohon dan Edfriend juga sedang mendapatkan kepuran dari arah Barry Eleven di bagian lain lagi. Semua pergerakan dari Edfriend dipotong oleh FaZe. Yes, betul banget. Bahkan dari Stalwart akan coba dikunci lagi pergerakannya oleh tim Westland. Gak bisa kemana-mana karena open banget Stalwart. Gak bisa take cover karena begitu terbuka angle-nya dari arah segi player dan Fear 11 berhasil bisa mendapatkan last man standing dari arah tim Edfriend. Edfriend pun rata dan pulang ke arah lobby. Dan buat teman-teman mungkin ada yang bertanya, Bang tadi kenapa pas dikeker smoke-nya hilang? Itu bug observer ya. Bug observer. Itu bug observer. Gak usah lo bilang cacit ya. Jangan langsung terprovokasi dengan apa yang kalian lihat. Karena itu adalah bug observer yang sering terjadi juga. Yes, betul banget. Dan juga nampaknya dari arah tim-tim juga sudah mulai masuk ke arah bagian circle selanjutnya. Dan kali ini di bagian utara hanya diisi oleh tim Buah Gaming dan arah bagian Pekado juga udah diisi dari arah tim The Xavier. Karena Westland juga sudah mulai bergerak dengan begitu cepat keluar dari arah bagian center dan diisi kembali oleh tim The Xavier. Mereka akan stay nampaknya di arah bagian Pekado. Yep. Ada yang stay di bagian Pekado, ada yang udah mulai berpindah juga. Karena ini masih ditunggu untuk update circle yang ketiga nanti bakal seperti apa. Diameter yang paling drastis. Menurut Windy, atas, kanan, kiri, bawah, tengah? Bawah. Bawah, oke. Menurut Kapasta? gua kanan. Kanan. Graveyard. Ya, tengah ya. Ternyata circle-nya Mendona plus T. Yes, betul. Dan juga nampaknya dari arah Buah itu masih kosong banget area jalur untuk masuknya di entrance bagian utara. Tapi kali ini dari arah Ray Bentley melihat pergerakan ke arah bagian depan dari arah tim Eagle yang ternyata akan coba ditargetkan oleh seorang Ray Bentley dari arah tim Autotusun. Betul sekali. Sudah mulai dipantau oleh Autotusun tadi di mana mereka mendapatkan informasi yang cukup penting juga, tapi dari Eagle Esport mereka punya kontrol yang bisa melihat pergerakan dari Autotusun. Apakah mereka mampu menghalangi dan berpindah serta mengecoh keberadaan mereka supaya nggak ketahuan oleh Eagle Esport yang ada di bagian high ground. Berbeda halnya dengan Geekfam yang kali ini bakal bergerak pelanan, pasti mereka udah cukup dekat dengan pemain-pemain dari Angkor PUBG Mobile. Tadi Angkor PUBG Mobile juga terlihat begitu galak untuk memangsa tim-tim yang mereka lihat. Yes, betul banget. Dan juga nampaknya dari arah Geek juga berusaha untuk menyelamatkan dirinya, menutup visionnya ke arah bagian luar. Ada lengkungan yang bisa dimanfaatkan dari arah Miracle dan juga Dembro, tapi nampaknya Nozy dengan AWM-nya berhasil bisa mendapatkan knockdown tadi ke arah salah satu penggawa dari tim War Rivals. Reed tertakedown kali ini, posisi bakal langsung di-push oleh tim Infinity, kayaknya udah makin dekat dan akan jadi flank nampaknya, tapi pemburu ragu-ragu untuk bisa memberikan revive-nya ke arah seorang Reed. Betul, malah fight juga terjadi antara Eagle Esport dan juga FaZe di mana mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Eagle Esport akan berada di dalam sebuah gudang dewa dan lemparan granat juga, saling bertukar granat namun tidak ada damage yang masuk ke arah pemain dari FaZe. Tony K yang bakal menjadi palang pintu untuk menghalau dua pemain dari Eagle Esport. Yes, betul, dan Predictness nampaknya dari Tony K masih belum bisa mendapatkan knockdown-nya ke arah tim Eagle, dan dari Mr. Vive dan juga Beer 11 akan segera commit lagi, dan Nuzi
di arah lainnya dari tim Infinity berhasil bisa mendapatkan secure-nya elimination point ke arah seorang Reed. Betul, sudah mulai ada yang tumbang pemain dari Four Rivals, bahkan ternyata Orange juga bisa melihat angle ke arah Infinity. Ada 3-way showdown berarti antara Four Rivals, Orange dan juga Infinity. Ada tembakan balasan dari arah Infinity tadi menumbangkan satu anggota dari Orange, tapi belum dikonfirm menjadi elimination dan kita fokuskan terlebih dahulu. Karena Eagle udah mulai mendapat press yang sangat berat dari arah FaZe Clan. Yes, betul. Dan dari Force akan coba ngokang granat lagi masuk. Akan coba dibakar bahkan dari Sonic K. Melihat pergerakan dari arah tim Eagle. Tapi kali ini dari arah Parajin akan mendapatkan kontender baru lagi dari arah tim lainnya. Dan terjepit dari Dragon granat. Meletup tertakedown lagi player dari arah tim Eagle. Gak bisa kemana-mana karena ada pemain lagi di sekitar Parajin. Ini Parajin yang ditugaskan mencari informasi ke arah FaZe Clan, tapi ada gangguan dari belakang itu yang membuat dia gak bisa fokus ke bagian depan. Harus mengontrol arah belakangnya juga, malah membuat Parajin kali ini bakal kocar-kacir lemparan granat menuju ke arah sana. Splash damage doang yang masuk, ada lemparan granat balasan. Itu granat yang super matang. Infinity. Ternyata di arah lain mereka sudah menambah pundi-pundi poin mereka, tapi yang rata duluan fight antara Orange dan juga FaZe Clan serta adanya Autotusun tadi. Yes, betul banget juga, bahkan nampaknya dari arah seorang Mela juga udah mulai melihat pergerakan dari arah Astro dan lemparan granat berusaha untuk mempredik lagi posisi dari arah player tim Orange. Kali ini coba diburu lagi Mela. Granat kedua kali dilontarkan ke bagian depan berusaha untuk knockdown, tapi masih belum bisa memberikan splash yang begitu mendalam tadi ke arah seorang Kids. Wow, Infinity tadi ya setelah mendapatkan satu elimination, kali ini mereka bakal mendapatkan korban yang kedua. Sebuah confirm elimination kembali dilakukan oleh pemain-pemain dari The Infinity yang sedang menghadapi Orange di arah sekitar mereka juga. Dan kali ini FaZe Clan menemukan lawan yang tadi membantu mereka untuk memulangkan Eagle Esports ke lobby. Yes, betul. Bonafide juga sudah pecah telur dengan mendapatkan knockdownnya ke arah tim Four Rivals. Kali ini dari arah Autotusun juga masih bermain dari bagian tebing, dan dari West Clan mendapatkan knockdownnya tadi ke tim Yangon Galacticos. Loki dipulangkan langsung ke bagian lobby, dan dari Autotusun nampaknya juga menerima gempuran dari arah tim-tim lain. West Clan juga akan masuk ke dalam jangkauan dari arah tim Autotusun. Ya, sudah mulai dempet-dempet semua ya, karena sudah masuk untuk circle yang keempat. Jadi jangan harapkan gak ada yang bertarung, karena semuanya pasti bakal fight. Apalagi circle mengecil dan semua tim dipaksa untuk berdempetan. Seperti yang kita lihat antara FaZe Clan dan juga Autotusun. Yes, betul. Dan nampaknya dari arah tim Bull Gaming dari Piasau ternyata berhasil bisa mendapatkan knockdownnya tadi menggunakan M249-nya. Dan dari arah Astro juga langsung ke arah bagian lobby. Sementara dari Xavier masih menahan angle-nya di arah bagian bawah tebing, tapi somehow M42 juga pulang di posisi yang ke-11 kali ini. Ya, sudah ada yang dipulangkan kembali ke arah lobby, tinggal 10 tim yang tersisa kali ini dengan 32 orang yang masih bermain. Dan Yangon Galacticos, rotasi mereka terlihat oleh The Xavier, tapi The Xavier gak bisa overpick karena ada FaZe Clan di arah high ground, tebing sebelah kanan dari The Xavier. Yes, betul. Dan dari Geek Fam Malaysia juga akan berhadapan dengan tim Buah Gaming. Satu player take down dan akan coba di-revive. Nampaknya kali ini dari arah Miracle juga Demrut akan bersatu untuk bisa menumbangkan player dari arah tim Buah Gaming. Tapi Blank juga sudah dibangun dari arah tim Buah, sedangkan di bagian depan dari Bonafide juga memberikan pressure tambahan lagi ke arah tim Buah Gaming. Granat dilontarkan dari seorang Global berusaha untuk mendapatkan 2 knockdown ke tim Geek Fam, tapi masih meleset granat dari arah seorang Global. Tapi ada lemparan granat berikutnya masih meleset, belum on point target karena tim yang ada di depan mereka. Dan Buah Gaming masih melakukan setup seperti yang dilakukan oleh The Xavier yang saat ini masih nge-split. Dua-dua split yang mereka lakukan, ada 2 orang di bagian compound, sementara 2 orang lagi berada di bagian kiri mengamankan area high ground dan juga beberapa gunungan kecil supaya nggak ada tim lain yang bisa menabrak compound milik The Xavier. Lamborghini juga memberikan tapping fire-nya menuju ke arah high ground sana, di mana ada FaZe Clan yang punya high ground control cukup bagus dibandingkan tim yang ada di sekitar The Xavier kiri ataupun kanan dari DX. Yes, betul. Udah mulai semakin padat lagi posisi, dan sementara ini dari era Geek Fam Malaysia, Demrut berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya karena tim-tim lain, dan bahkan dari era Kids juga di knockdown oleh tim Bonafide dan mulai pecah fight juga kali ini. Dan banyak banget cuttingan rotation terjadi untuk tim-tim untuk mereka bisa masuk ke arah bagian play zone, karena circle juga akan semakin mempersempit lagi ruang gerak dari 10 tim yang tersisa. The Xavier juga akankah berpindah atau mereka masih diunggulkan dengan circle? Kita masih melihat dan juga menunggu circle yang selanjutnya, dan nampaknya dari Sky Nini begitu terbuka posisinya dari arah angle tim Autotusun. Enak banget, Autotusun mendapatkan sebuah angle yang begitu free. Sebuah confirm elimination juga mereka dapatkan kali ini, tapi mereka harus dipaksa keluar dari bagian gudang dewa mereka karena Blue Zone sudah mulai memepet dan circle-nya menjauh dari tempat mereka. Sama seperti Angkor yang dipaksa untuk bergerak dengan cepat, dan baru ada satu tim
mungkin APG bakal menjadi tim kedua bersama dengan Autotusun yang ada di lingkaran yang kelima. Yes, betul. Dari The Xavier juga akan menusuk ke arah bagian selatan. Mungkin akan terjadi pertemuan antara The Xavier dan juga tim Autotusun. Dan kali ini Autotusun benar jaya banget. Mereka punya area, mereka punya high ground dan benar luar biasa banget controlling area mereka. Dan bahkan akan coba diburu oleh tim-tim lain. Tapi dari arah bagian luar lainnya Geekboy Malaysia juga memiliki trouble sendiri karena dari arah Buah Gaming benar-benar menghambat rotasi dari arah kedua player terakhir dari arah tim Geekfam Malaysia. Ya betul, Geekfam juga dihambat oleh dua tim ya karena mereka belum masuk ke dalam zona. Di bagian belakang mereka ada satu tim, depan mereka juga ada satu tim. Sementara The Xavier sudah semakin mendekat menuju ke arah tebing di mana tadi ada Face Clan dan ada Autotusun yang sudah terlebih dahulu mengontrol diri mereka di bagian sini. Dan Infinity juga bisa melihat ke arah Buah, tapi Buah juga berhasil mengamankan last man standing dari Infinity. Infinity pun rata di arah lain. Tim Thailand juga mendapatkan tekanan kali ini dari Face Clan yang sudah ter-take down satu anggota mereka, tapi dari APG tiba-tiba memberikan tekanan ke arah Buah Gaming yang sedang melakukan rotasi untuk masuk ke dalam zona. Yes, betul, dikokang juga granat dari arah seorang Stalker akan coba dilontarkan menuju ke arah seorang Newbie, tapi Newbie melihat pergerakan dari arah seorang Stalker dibalaskan dengan beberapa counter spray-nya, tapi masih belum didapatkan juga last man standing dari tim Autotusun. Dan kali ini dari arah tim YG pun Blink ter-take down, ter-fall out, dan kali ini dari arah seorang Stalker mengokang lagi granat sekian kalinya berusaha untuk menyapu bersih lagi tim-tim lainnya. Wah, semuanya sudah mulai berperang, tidak ada tempat yang nyaman karena high groundnya sudah dikuasai oleh tim terlebih dahulu. Ada tim yang terlebih dahulu menguasai high ground dibandingkan tim-tim yang lainnya, ini membuat daerah kekuasaan dari tim lain juga semakin terbatas. Dan Stalker dengan granatnya 4 detik, 5 detik, lempar ke arah depan. Ini bakal langsung meletup ketika granatnya sampai, tapi masih belum mampu untuk menumbangkan Newbie yang ada di bagian atas. Malah Miracle tertangkap oleh Newbies. Sebuah tembakan yang begitu bagus menumbangkan satu anggota dari arah Geek5, tapi Newbie juga mendapatkan tembakan. Ada Demrut mungkin dan juga Stalker yang masih ngepres ke arah Buah Gaming. Yes, betul. Dan juga nampaknya last man standing tersisa untuk tim Geekboy Malaysia. Dan dari Westland juga akan segera void ke arah tim Autotusun. Smoke udah mulai pop out juga dari arah angle seorang Toniki dengan mode FPP-nya berusaha untuk mencari posisi dari arah player tim Autotusun. Tapi Buah Gaming juga harus puas di posisi yang ke-8 kali ini dari Vintores. Smoke udah mulai pop out juga semakin banyak lagi, tebal kabut asap yang diciptakan oleh tim Westland. Wah, udah makin chaos lagi ya. Hanya ada Smoke yang bisa membatasi penglihatan dari tim-tim lain juga, termasuk Face Clan yang masih bermain parkour di bagian atas. Mereka utuh loh. Utuh dengan keempat pemain mereka, walaupun tadi ada 4 pemain mereka yang ter-take down. Tapi mereka masih utuh dengan keempat pemain mereka saat ini juga. Bahkan mereka masih bisa memberikan tekanan ke arah tim Autotusun dengan granat yang dilemparkan. Tadi kita tidak memasak terlalu lama, tapi masih belum terlalu efektif. Ternyata granat dari Face Clan dan 2 orang bahkan 3 orang sudah mulai mendekat, bahkan berempat. Mereka bergerak layaknya sebuah unit, menyapu bersih bagian pinggiran tebing sebelah kanan terlebih dahulu. Dan Toniki ter-take down. Ada sebuah pick tipis yang tidak diduga-duga tadi, namun reflect belum terjadi. Belum ada threat knock antara Face Clan dan juga antara Autotusun. Yes, betul, tapi Rai Bentley dibakar posisi oleh seorang Vintores dan akan mencari lagi celah tambahan, tapi ada predict yang tidak dapat dihindari nampaknya oleh tim Westland. Mr. Vibe pun bersatu mendengar backupnya karena tim The Xavier ternyata join the fight sebagai third party kali ini. APG Stalker juga akan coba diburu nampaknya oleh tim The Xavier. Udah mulai chaos banget fightnya, bahkan Vintores dipulangkan langsung ke bagian lobby oleh seorang Rebis. Gak disangka-sangka ya nih laba-laba dan bisa naik ke atas dan memporak-porandakan setup dari arah Face Clan. Satu persatu pemain Face Clan sudah mulai tercicil damage-nya, sudah mulai terkikis dari HP bar-nya dan masih bisa dan masih mengupayakan ternyata untuk menyelamatkan pemain-pemain yang sedang ter-take down. Tapi Mr. Five langsung nge-split ke arah yang berbeda untuk mendapatkan sebuah blind spot ke arah pemain dari The Xavier. Apakah bisa Mr. Five masih lompat-lompat manja dengan parkour style-nya dia? Ingin memberikan backstep ke arah pemain dari The Xavier. Yes, betul, dan berusaha untuk mencari celah tapi nampaknya sulit. Jalan dari arah seorang Mr. Five dan Geek pun menyisakan last man standing yang akan coba diburu oleh seorang Tuyol, dibakar, dilemparkan 2 kali molotov dari arah angle seorang Tuyol berusaha untuk mendapatkan last man standing dari tim Geekfam Malaysia. Tapi granat dengan Frankie juga sudah mulai semakin matang untuk bisa mendapatkan posisi dari arah seorang Jisoo dan Autotusun juga puas di posisi yang ke-6 dan tidak sadar terbebak hendak memiliki angle yang cukup lebih tinggi dari arah tim Westland. Gila men, backstep dibalas backstep dan Duck dengan MK14-nya. Apakah mampu untuk mendapatkan pemain dari Westland yang lain yang dari bagian atas? Ada tembakan dari Lamborghini dan Lamborghini berhasil diamankan. Hanya ada last man standing kali ini, Rabis. Last man untuk The Xavier yang masih mencari keberadaan dari pemain-pemain Face Clan. Dan sepertinya Rabis
akan menyelamatkan setidaknya satu anggota supaya mereka bisa bangkit lebih dari satu pemain. Yes, betul banget. Dan dari The Xavier emang udah berontok banget sisa Last Man Standing yang sedang berusaha untuk nge-revive. Dan dari Dark juga akan melakukan hal yang sama untuk bisa meminta pertolongan, tapi tidak halnya dengan Lamborghini yang disecure terlebih dahulu ke arah bagian lobby. Dan dari Tony K akan coba membaca pergerakan dari arah tim The Xavier dari Dark dan juga Rebis memberikan perlawanan, tapi backup dari arah bagian lainnya Westland berhasil bisa men-take down lagi player dari arah tim The Xavier. Gila loh, ini sebuah retake yang begitu panjang dilakukan oleh Westland, tapi mereka berhasil memporak-porandakan setup dari arah The Xavier, tapi kali ini bakal langsung mengintip, bahkan gagal untuk melemparkan granatnya. Tony K, wajar kalau dia mendapatkan sebuah tim contribution yang begitu besar. Sebuah pergerakan yang tidak diduga-duga dari Tony K mampu meluluhlantahkan pemain-pemain dari The Xavier. Yes, betul. Dan nampaknya dari arah Tuyul juga berhasil bisa mendatangkan satu player dari arah Geek, misalkan Miracle. Ada beberapa predict shot lagi dan nampaknya lihat last man standing dari arah Geek didapatkan oleh tim APG dari Bonafide. Masih bisa bertahan dengan last man standingnya masuk dalam posisi top 4 untuk seorang Tuyul. Gila loh, gak logis banget dari Face Clan, dari Bonafide juga mereka masih berjuang dengan begitu bagus walaupun hanya menyisakan seorang Tuyul, tapi Bonafide membawa sebuah kabar yang baik karena mereka masuk di top 4 dengan jumlah elimination yang berapa tadi ya? 2 atau 3 elimination sudah dikumpulkan oleh Bonafide, tapi setidaknya mereka sudah mendapatkan bagian yang enak banget. Bahkan Tuyul cukup pintar, dia datang dari arah belakangnya Face Clan. Face Clan gak akan ngeduga kalau di belakangnya masih ada satu tim lain lagi. Ya betul, dan masih ada beberapa tim yang saling nge-hold angle-nya satu sama lain. Dan kali ini dari arah Jisoo juga melihat pergerakan dari tim Face Clan, tapi nampaknya coba diburu oleh seorang Beer 11 lagi-lagi menggunakan UMP Gaming dari arah seorang Beer. Close combat akan terjadi dan ini dia timing ke momentum dan terlihat pergerakan dengan timing Jisoo sedang mengokang granat, tapi itu di akhirnya masih bisa berkutik meloloskan dirinya dari arah angle seorang Beer 11, tapi cari dikejar, tapi Beer offside. Terlihat angle-nya dari arah tim APG. Gak bisa kemana-mana lagi, ternyata tadi angle-nya terspot oleh pemain-pemain dari APG. Mereka benar-benar bergaras banget untuk di game kali ini. Dan Jisoo sudah ada di bagian bawah kali ini, sementara Frankie bersembunyi. Ini udah kayak rintangan benteng Takeshi. Dia nggak berani keluar supaya nggak kena gelindingan batu dari atas. Betul. Ini masih ada last man standing dari The Xavier dan juga last man standing dari arah tim Bonafide. Tinggal placement terbaik aja yang bisa didapatkan oleh ketiga tim. Betul. Tapi dari segi kuantitas player jauh dimiliki oleh tim APG dengan 3 playernya masih bisa survive hingga detik ini. Ya. Wow, ini Frankie benar-benar cukup bersabar ya untuk memberikan backstepnya atau memberikan happy birthday ke arah tim yang lewat atau player yang lewat di depan Frankie-nya persis. Ya betul banget, masih cukup bertahan dan nampaknya dari APG juga nggak mau terlalu terburu-buru. Tapi lihat tuh yo, di tangan kanan udah dikokang juga granat, akan coba mempredik posisi dari player-player tim APG dan dilihat dilontarkan granat dari seorang Tuyul. Tucker belum mampu ditumbangkan nampaknya dari arah angle seorang Tuyul. Betul, tapi langsung di setup smoke ya karena sebelah kiri bertutup angle shoot dari arah pemain APG yang lainnya juga. Sementara Jisoo yang masih berupaya untuk melemparkan granat dan memulangkan Tuyul ke arah lobby, tapi ini cukup bagus. Cukup bagus perjuangan dari Tuyul untuk mendapatkan hashtag yang ketiga, setidaknya hashtag 3. Ya betul banget, dan dari Frankie benar-benar nggak buat suara sama sekali. Dan ada beberapa predict match lagi dari arah tim APG dan Stalker akan coba nge-lock angle-nya ke arah bagian kiri. Dan nampaknya ada airdrop yang akan coba dituju oleh seorang Tuyul. Dibakar juga posisi dari tim APG, berusaha untuk menyentuh posisi dari seorang Stalker tapi masih miss. Molotov yang dilontarkan dari arah seorang Tuyul. Oke, Tuyul masih bersabar, kayaknya Frankie duluan deh yang ketahuan. Enggak, gue antara iya, yakin dan ragu sih ya, Frankie atau Tuyul dulu. Soalnya dari tadi Tuyul juga udah ngasih informasi kan, dan ternyata Bonafide hanya bermain dengan 3 anggota doang. Iya, 3 anggota doang, dan ini dari APG juga mereka nggak mau langsung nge-push karena nih 2 player ditaklukkan itu berasal dari tim yang sama. Dan juga nampaknya dari arah Frankie masih stay di celah-celah tebing yang ada, nggak mau bergerak sama sekali, biarkan Tuyul yang bergerak nampaknya. Dan nampaknya dari arah seorang Dizzy Boy juga berusaha untuk mencari nih letak dari arah angle tim Bonafide yang berada di tepat depan mereka. Betul, Stalker nggak mau bergerak banyak, dia mau bersabar aja, tapi Jisoo kayaknya penasaran mencari keberadaan dari Tuyul. Molotov dilempar ke bagian depan, namun ternyata Tuyul sudah berpindah ke tempat yang lebih aman lagi. Kali ini Tuyul turun ke bawah, no, datang ke arah Frankie, ternyata pulang ke arah lobby. Sebuah jiggle tipis dari pemain The Xavier masih belum mampu menyelamatkan